Halo Tiara, selamat malam. Halo Kak, selamat Halo, boleh nyalain kameranya ya Tiara. Halo Reski, selamat malam. Ya, selamat malam Kak. Dinyalain kameranya juga Reski ya. Oke, kita mulai kelas hari ini ya. Nah, bentar. Nah, jadi selamat malam, selamat datang ya untuk Reski sama Tiara. Untuk di kelas ekstra ya. Jadi ekstra kelas itu adalah kelas tambahan. Waktu kalian ada nggak masuk ya ke kelas gitu. Jadi ini adalah kelas susulan gitu. Nah, yang akan menjadi tutor hari ini saya ya. Jadi kalian bisa panggil Kak Daud aja. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung tanya gitu ya. Jadi salam kenal ya, Reski sama Tiara ya. Oke, nah Iya Kak. kebetulan jadi untuk yang di hari ini semuanya lesson 3. Kita tidak akan bingung dicampur-campur ya, jadi semuanya satu lesson. Yang susulannya cuma ada pertemuan ketiga. Halo Fahri, Fahri boleh dinyalain kameranya ya? Hai, selamat malam Fahri. Nah, siap, 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 siap. Oke, kita mulai aja. Bentar, ada screenshot dulu. Oke, ya selamat malam Fahri. Oke, kita mulai ya. Jadi bentar. Tiara berarti Python Pro ya. Kalau Reski sama Fahri, Python Start atau Python Pro? Tahu nggak kursusnya kalian? Wah, nggak tahu lupa Kak. Nggak tahu. Apa ya? Oke, ntar kita pakai yang Python Startnya aja. Wait, wait, mana sih? Nah, ini dia. Oke, jadi untuk yang di pertemuan ketiga itu kita belajarnya tentang string ya. String, kalian ada yang pernah dengar string nggak? Apa itu string? Ada yang main musik, gitar, ada stringnya ya, atau senar. Ya, tapi kalau string di dalam Python, kita sebutnya sebagai teks. Ya, jadi kita Hmm. akan lebih banyak detailnya membahas tentang teks. Gitu. Ya, jadi di dalam teks, nanti bisa kalian lakuin lebih dari, ya sama kayak angka. Ya, dia sama-sama kayak angka, kalian bisa ngelakuin macam-macam. Ya, di dalam teks. Pertama, nanti kalian bisa menentukan panjangnya. Ya, bisa nanti, coba kita lihat ya. Nah, jadi yang perlu diingat adalah nanti kan ada pelajaran tentang fungsi yang namanya print ya. Nah, itu beberapa fungsi ada yang bisa disimpan dalam variabel, ada yang enggak. Tergantung dia mengembalikan atau enggak ya. Jadi maksudnya fungsinya mengembalikan hasil atau enggak. Mengembalikan hasil artinya bisa disimpan dalam variabel ya, gitu. Nah, contoh yang pertama, kalian nanti bisa menghitung panjang huruf dalam sebuah teks. Contohnya nanti kalian punya variabel string, misalnya masukkan sama dengan teks ini ya, kasih tanda petik. Nah, kita bisa aja hitung satu persatu, tapi nanti kalian bisa pakai len aja, ya. Jadi nanti kalian bikin len, string. Nah, nanti kalau kalian print variabel position, nanti dapatnya 18. Kenapa? Oh, karena ini ada 18 huruf, ya. Itu kalau len. Ya, jadi ngasih tahu ada berapa huruf dalam teksnya. Nah, bagian berikutnya nanti kalau kalian belajar yang namanya string, setiap huruf ada urutannya. Kalau kalian mengambil urutan ke nol, nanti yang kalian dapat berarti huruf K. Ya, yes, betul. Jadi setiap huruf dia ada urutannya termasuk spasi. Nah, nanti kalau kalian ambil urutannya, disimpan dalam variabel, dapat nih ya hurufnya dia K juga. Gitu. Hmm. Oke. Dia nanti bisa lebih jauh lagi. Kalau tadi kan cuma satu huruf. Kalian misalnya mau lebih banyak lagi nih, Reski, Tiara, sama Fahri. Misalnya mau ngambil dari semua string ini, kami pergi berlibur Pantai Indah. Kalian pengen ambil kami pergi berlibur doang. Berarti dihitung ya. Nanti indeks pertama huruf K itu nol. Terus berlibur itu indeksnya urutan ke berapa? Oh, dia ke 19. Ya udah, berarti dia 0,2 19. Artinya urutan ke 0 sampai 19. Ya. Nah, nanti bisa kalian simpan dalam variabel dan kalau di print dapat. Oke?
gitu ya. Nah, yang bagian berikutnya mencari, find. Kalau misalnya nanti kalian menemukan kata paella dalam teksnya, ya, berarti dia apa? Diambil urutannya, ya urutan huruf pertamanya. Contoh dia mencari kata paella kan? Oh ini ada nih Kak kata paella. Nah, lihat huruf pertamanya berapa urutannya. Nah, karena dia urutannya ke-14, berarti nanti kalian simpan dalam variabel, di print dapat nilainya 14. Oke? Jadi ingat ya, gampang. Tinggal panggil variabel terus find. Cari katanya apa. Ya. Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear kita lanjut. Nah, kalau misalnya nanti kalian mencari kata yang nggak ada dalam stringnya, dapatnya -1 ya. Kalau misalnya nggak ada katanya, gitu. Oke? Quiz. Kalian punya masukan satu sama dengan nyaman, masukan 2 sama dengan hotelnya nyaman. Posisi satu sama dengan masukan satu dot find nyaman. Berapa nilai posisi satu? Coba, Reski, Tiara, Fahri, berapa nilai masukan satu dot find nyaman? Berarti dari sini ya. Berapa nilainya? 6. 6, oke. Kalau misalnya masukan 2 dot find nyaman, berarti dari masukan 2 yang ini ya. Berapa nilainya? Gak apa-apa dihitung ya. Karena kalau yang ini emang manual dulu. Oke. Any question, any answers? Enggak, oke. Kita lihat ya. Yang pertama itu masukkan satu dot find nyaman, nilainya -1. Kenapa coba? Ada nggak kata nyaman? Ada, tapi N-nya beda kan? Nah, jadi dianggap dia nggak ada gitu ya. Jadi dapatnya -1. Nah, kalau yang masukan 2 gimana, Kak? Nah, masukan 2 ini ada nih. Masukan 2 ini ada. Tapi nanti perlu kalian hitung satu persatu. Oh, 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini tuh nyaman urutannya ke 9. Gitu. Gampang ya. Nah, berarti gimana dong yang tadi kalian jadi bisa pakai lower ya. Lower ini ngebikin jadi huruf kecil. Gitu. Jadi nanti yang asalnya kapital di huruf kecilin bisa. Oke? Nah, jadi kalau kalian cari katanya lagi, dapat angkanya 0 ya, asal di lower dulu. Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Clear ya? Oke, kalau clear, eh aduh coba share screen dulu bentar. Yang ini latihannya agak beda ya. Eh nomor satu itu nanti kalian pilih dulu ya jawabannya. Ini tuh jawabannya ada bentar. Hmm. Nanti nomor satu pilih jawabannya itu lebih dari satu ya jawabannya. Ada 4 ya. Nomor satu ada 4. Yang berikutnya itu gambar. Tolong baca dulu. 2 dan 3 ngetik. 4 baru mulai ngoding ya. Oke. So, boleh langsung di share screen aja semuanya. Coba kita langsung bahas aja. Mau share screen? Tahu ya caranya? Reski tahu caranya share screen nggak Reski? Di Zoom. Tahu. Tahu? Oke, sip. Langsung share screen ya. Nah, Tiara juga sama kok jawabannya ada 4 ya. Coba dipilih. Kak, aku ada pertanyaan yang sebelumnya belum selesai. Boleh dibahas itu dulu enggak? Boleh, boleh, boleh. Kenapa? Yang mana? Yang ini belum selesai. Sebenarnya nggak paham sih. Bentar. Oke, bentar. Itu yang mana berarti ya? Yang ini. Lesson 2 ya? Iya, Bentar. Eh, eh. Untuk Reski sama Fahri mana share screen-nya ya? Coba share screen dulu, guys.
Belum Kak belum kelihatan, baru Tiara aja nih. Kayak Reski udah kelihatan. Fahri, tahu caranya share screen nggak Fahri? Oke. Ini Kak coba drop dulu ya, Tiara. Jadi yang itu tuh berarti, ini emang agak panjang sih. Nah, cara jawabnya itu kayak gini, Tiara. Jadi, kan dia itu pengen tahu ya. Nanti kamu disuruh masukin angka. Nah, nanti kita perlu ngedefinisiin mana yang per $1 satuannya, puluhannya, ratusannya, sama ribuannya. Nah, Ya, berarti ada hubungannya sama modulus. Ya, jadi itu kenapa kita pakai persen. Kita perlu ngecari nilai, kalau yang $1 berarti artinya dia adalah satuan. Ya, kalau yang berikutnya kita berarti dapat yang puluhan. Gitu, karena dia ngambil nilai sisa baginya yang habis dibagi 10. Berarti kalau kamu kasih lagi bagi. Aduh, nah, kucing ini. Nah, kalau di modulo 10 lagi berarti dia jadi 100. Ya, terus nanti di modulo lagi dia jadi 1000. Nah, itu kenapa jadi kayak tingkatan gitu ya. Oke? ya, Jadi emang caranya oke. seperti ini untuk definisiin setiap digit. Ya, coba kamu tulis dulu. Ntar kalau ada pertanyaan lanjutan, tanyain ya. Kak, yang Ya, dikerjakan lesson 3 ya? iya lesson 3 yang nomor 5 ya. Fahri udah lesson 3-nya. Kamu klik kembali coba Fahri. eh itu lesson 3 yang atas Fahri. Iya ya, iya lesson 3 nomor 5. Oh udah, ya udah nggak apa-apa langsung lanjut nomor 7 aja Fahri coba sambil di review ya. Oke, untuk Fahri berarti ini ya. Udah dibaca Fahri? Coba dibaca dulu ya. Nah Reski ini jawabannya ada 4 Reski, ayo dipilih. Coba kamu pilih dulu aja. Nanti Kak Daud coba ini apa koreksi. Udah dibaca ya, Fahri ya. Nah, ini Fahri. Entar ini. Nah, jadi yang perlu Fahri buat adalah ini ya, dua ini nih. Oke, hasil satu, hasil dua, print. Yang ini tambahin aja sih sebenarnya, tinggal tambahin. Hasil satunya udah ada ya, tinggal kamu hapus spasinya dulu. Hasil satu, ini, yang atas. Ya, nah tinggal dibuat makanan fine ya, yang ini. Bikin sebelah kanan ya, makanan fine. Ntar tinggal tambah hasil dua ya. Mantap, Reski, bisa sendiri keren.
Tiara udah bisa? Input masukkan jumlah INT ubah, ubah 10 bagi 10. Ah, udah kok, coba. Eh, kok gitu? Dol 100. Ini 1000 ya, Tiara. Ini 1000 kurang nolnya satu ya. Kasih ini nih. Ini 1000, ini 00 doang nih. Satunya tambahin juga ya. Oh, boleh gitu juga. Oke. Udah benar. Boleh checklist ya. Hmm. Oh, kelewat nih Tiara. Ada yang kelewat. Ini udah. Ini udah. Nah, ini nih, yang ini kelewat nih. Ini tuh harusnya 10 ya. Ini 10 nih. Bukan 00 ya. Ini 10. 10 itu dol 0 jadinya. Itu tuh L ya. Ini dol. Nah, itu sip. Oke, tinggal dol 100 tambahin di bawah sini berarti ya. Nah, ini hapus nih. Salah ya. Nolnya kebanyakan kurang satu. Salah dong. Ini makanan. Hidangan, hidangan. Hidangan ya. Hidangan, ini juga hidangan nih yang kedua. Nah, sip boleh checklist. Oke, lanjut nomor 8 ya. Sudah dibaca, Pak Fahri? Coba baca dulu aja ya. Mana Reski? Salah Reski. Reski diklik dulu restartnya ya ini. Diklik yang ini. Nah, ini kamu tinggal bikin di baris duanya kayak gini, Reski. Ini kan mau hitung panjang huruf ya. Berarti pakai len.
Nah, ini Fahri ya. Fahri tinggal buat kayak gini. Pertama ini feedbacknya diganti dulu Fahri. Itu jadi masukan aja. Masukan ya. Kayak gini. Terus ini yang baris 6 kamu hapus. Diganti kayak gini ya. Sip. Tiara udah bisa? Waduh, masih belum bisa. Bentar, coba kadot kontrol ya. Wait, ntar mana? Oke, dol 1, dol 10, ubah, dol 100, dol 1000. Bentar ini menghalangi ya. Si annotate. Eh, nah, wait dulu. Mana tadi ya? Wah, salah. Oh, ini. Si kucing teh masuk dewe. Nah, ubah bagi 10, ubah oke. Dol 10, ubah. Dol 100, oke. Terus ubah lagi, dol 1000 sama dengan ubah. Nah, terus pertanyaannya, dol 0 itu nggak ada. Ini dol 10 ya. Ini jadinya dol 100, dan ini jadinya dol 1000. Nah, kalau kamu masukin 1, 2, 3, 4, berarti dapat ya. Kayak gitu ya. Oke, sip. Coba di-review dulu. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Nah, yes, betul kayak, enggak ya. Ini lihat, angka 2 sama angka 7 sama angka 9 itu urutannya ke berapa, Reski? Dihitung. Bangunan berarti B-nya, bangunan itu B-nya urutan ke berapa tuh? Kan 0 ya. 1, 2, 3, 4 dihitung. Angka 2-nya berarti urutan ke berapa? Fakri udah bisa? Oke, yes kayak gitu ya. Oke, boleh. Nah, sip. Jawabannya 4 Tiara ya. Tinggal satu lagi pilih. Ini udah bener ya yang 3 itu. Nah, Reski itu kelebihan. Yang pertama itu udah bener berarti ya. Yang pertama udah bener tadi 9. Kak, maksud dari yang nomor 5 itu apa ya? Fragmen, indeks awal fragmen. Kenapa Tiara? Yang yang nomor 5 itu maksudnya apa ya? Indeks awal fragmen. Anda dapat memotong fragmen dari string menentukan indeks awal fragmen dan indeks akhir. Nah, fragmen itu bagian-bagiannya. Jadi yang tadi kan kita bilang mau pergi berlibur ke pantai. Nah, berarti kaminya urutan keberapa? Urutan 9 sampai
12. Nah, fragmen bagian 9 sampai 12 ya, gitu. Jadi kita bisa bilang dia Oh, oke. di-cut dari keseluruhan huruf yang ada. Oke? Dan ini jawabannya Oke. benar. Oke, boleh checklist. Itu 9, 12 sama 19, Reski. 9, 9, 12 sama 19 ya. Fahri, oke, sip. Oke, lanjut. Nomor 6. Kadot mau ke dapur ambil minum dulu bentar ya. Sebentar, wait. Mantap, Pak Kri. Ini ya, Fahri ya. Nah, ini tambahannya kalau dari baca. Terus kalau Reski, itu dihitung Reski. Jadi kan dia mau dari berapa tuh urutannya ya. Nah, yang itu berarti 0,214 ya. 0,214. Titik dua, titik, bukan gitu. Nah, nah, berarti ini ya, baris 5 itu tinggal Reski tambahin aja. Ya, ini jadi hasil satu dihapus spasinya, tambahin makanan fine ya. Gitu. Nah, ini Tiara dia kan mau panjang huruf ya. Panjang huruf tadi pakai apa?
Len. Len. Ya, jadi kamu bikin len. Len dari apa? Len dari feedback ya. Jadi kamu tulis feedbacknya di dalam. Oke, jadi kamu boleh tutup buku tugasnya lalu checklist. Kita nanti input ya. Kamu input nanti berapapun panjang hurufnya, misalnya halo, berarti nanti di sini angkanya akan jadi 4 ya. Coba kamu halo gitu ketik. Nah, jadi 5 ya. Boleh checklist? eh di bunga matahari saya menyukai stok yang peduli. Nah, sip, oke. Udah ya. Oke deh, kalau gitu Kak Daud akan share screen lagi untuk bagian berikutnya ya. Kita yang belum boleh tanyain lagi. Nah, untuk bagian berikutnya itu kita akan belajar em, interpreter Python. Nah, kalian penasaran nggak gimana sih caranya apa komputer itu bisa ngerti codingannya Python ya atau codingannya kalian? Jadi sebenarnya komputer itu nggak ngerti sama sekali apa codingan Python kalian ya. Komputer cuma ngerti yang namanya nol dan satu doang ya. Nah, jadi interpreter Python itu ngebuat codingan Python kalian bisa dijalankan komputer gitu. Oke. Nah, contohnya gimana? Jadi, yang tadi udah Kak Daud bilang, komputer cuma ngerti satu dan nol doang ya. Makanya kalau kalian ngebikin print ya, komputer tuh nggak tahu. Dia cuma taunya oh print ya, berarti print itu 10 10 1 1 1. Nah, menurut kalian mungkin nggak kita ngoding pakai 10 ini? Jawabannya nggak mungkin ya, agak susah ya. Ya mungkin-mungkin aja, tapi malas banget ngapalinnya dan nggak ada untungnya gitu ya. Nah, makanya kita untung pakai Python. Jadi dia udah bahasa Inggris, sekaligus kita belajar juga ya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau nanti kalian ngoding pakai Python, ntar ketika kalian klik tombol yang play atau yang checklist, ya, klik tombol yang play atau yang checklist, itu otomatis ada diterjemahkan. Jadi Python-nya kalian langsung berubah jadi 1 0. Kok bisa? Interpreter. Ya, itu yang ngebikin komputer bisa ngejalanin programnya. Ya, jadi dari codingan Python dirubah jadi 1 0, paham deh komputernya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet pakai bahasa komputer. Ya, atau binary language disebutnya. Oke? Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Jadi kalau misalnya diklik tombol tambah, ya. Misalnya nanti kalian ngebikin tempat tambah bagus. Nah, ini nanti digabung ya. String tambah string jadinya digabung. Eh, Kalau angka berarti dijumlah ya. Ya kayak 3 tambah 7 jadinya 10 gitu. Tapi kalau string tambah string jadinya digabung. Berarti kalau string 3 ditambah string 4 jadinya 34 bukan 7 ya. Karena digabung. Nah, terus kalau kali berarti 3 kali keren. Oh ya udah kerennya nanti ada 3 kali. Ya, berarti kalau kalian ngebikin 3 kali string 3, ya udah berarti 3 3 3 gitu. Oke? Sip. Kalau string kali string itu nggak make sense ya. Nggak bisa. Ada pertanyaan dulu tentang interpreter? It's really easy ya. Ya, ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutin lagi. Jadi nanti kalian buka lagi latihannya. Em, nah, buka yang nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya, kalian klik kembali aja. Lalu kita coba kerjain latihan mengenai interpreter. Ya, nanti dipilih jawabannya. Yang mengenai interpreter ini, itu jawabannya ada, bentar. Kalau yang ini jawabannya ada 4. Ya, jawabannya ada 4. Oke, dipilih jawabannya ada 4. Terus nomor 2, ini nanti dipindah-pindahin ya dari atas ke bawah. 3 dan 4 baru mulai ngetik. Ya, 5 baru mau ngoding. Oke deh, boleh langsung di share screen ya. Kita langsung praktekin. Coba share screen. Reski, Tiara, dan juga Fahri. Nomor 6 ya, Reski betul.
Tiara juga nomor 6. Fahri yes nomor 6. Oke. Nomor satu itu jawabannya ada 4 ya. Coba dipilih. Yang ini enggak ya. Tiara. Nah, sip. Sisanya benar. Yang ini enggak. Fahri. Sisanya benar. Reski, oke. Pindah-pindahin ya dari atas ke bawah. Eh, Reski kayaknya ini bukan latihan yang ini deh. Coba klik kembali. Oh Reski sih. Sorry, sorry. Reski udah benar. Fahri. Salah. Kadang salah ngomong. Klik nomor satu. Ini nomor 6. Fahri. Nah, pantas tadi jawabannya salah kan? Ini ya yang salah nih. Sip. Oke. Nomor 2 pindahin dari atas ke bawah ya. Yang nomor 2 itu yang salah cuma ada satu. Ini bener ya. Ini dapatnya string. Tiara. Terus kalau Reski, oke Reski pindahin dulu ya dari atas ke bawah. Tiara ini itu oke. Ini string udah bener ya. Bentar. Ya ini udah bener kok. Ini kamu udah checklist lagi belum? Jawabannya udah bener semua. Coba checklist. Nah, sip, mantap. Oke, mari Kak Daud bantu ya. Ini yang ini string, string ya, yang 15-18. Terus yang INT ini angka, yang Jane Johnson itu string, Calvin itu salah ya. Eh Reski ini, nah ini yang salah ya, Nick yang error, Nick itu error pindahin.
Mm-mm. Nah, yang Sarah itu benar. Sip. Sudah bisa semua ya? Oke, yang nomor 5 itu berarti Reski, sorry, Fahri. Ini kan dia mau digabungin ya. Kalau kalian lihat ya yang nomor 5 itu, dia pengen digabungin sama 5 bintang. Nah, berarti tinggal dikasih tambah rating gitu. Ya di baris empatnya. Tambah rating ya. Dan ini kasih tambah lagi nih. Ini variabel rating ya. Ini kasih tambah lagi sebelum distrik. Nah, sebelum distrik kasih tambah lagi ya. Jadi biar bisa digabungin nih, Tiara. Sip. Oke, coba di checklist. Reski, ini tinggal dikasih tambah semua nih. Reski ya. Tambah, 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 tambah. Ya biar dia bisa digabung. Mm-mm. Kayak bebas ya. Mau dimasukinnya apapun boleh. Soalnya kota kalian, kalau Kadot Bandung, tuh areanya berarti Jabar. Terus apa lagi? Ratingnya 10. Eh, kok masih salah ya? eh oh, belum di checklist ya? Coba checklist dulu. Udah itu tinggal di checklist. Fahri ya. Oke, Reski juga tinggal checklist. Mantap.
Sip, oke, Reski sudah benar. Tiara juga, oke, Fahri juga sip. Berarti yang nomor 6 itu Johnson sama Paris dikasih tanda petik dulu ya. Kan dia string, ingat. Kalau teks berarti harus kasih tanda petik. Johnson sama Janjibar ya, Reski ya, kasih tanda petik dulu. Nah, sudah kasih tanda petik. Nah, berarti tinggal ditambahin deh, ya. Nah, ini yang di baris 4 nih kayak gini ya. Ini Fahri kayak gini ya. Tiara, Tiara itu ID numbernya tinggal dikasih STR aja. Ingat dia itu angka ya. Kita nggak bisa ngejumlahin angka sama string. Jadi perlu dirubah dulu ke dalam string ya. Nah, ini kalau punya Reski, nomor 4-nya jadi kayak gini ya. Bentar-bentar Reski. Ini ya, sorry. Tinggal dikasih STR-nya dulu ya. Ah, boleh di situ juga. Tapi kok tetap salah ya? Em, Coba yang ini jangan di situ ya. Tiara, kita tambahin STR-nya tetap di sini coba. Sama aja sebenarnya. Nah, Fahri checklist. Eh, kok masih belum benar juga ya? Johnson, nama keluarga, tur. Oh iya, ini P-nya huruf kecil ya. Pelanggannya huruf kecil. Berarti Tiara tadi juga bisa sih. Yang tadi ya, ini pelanggannya nih huruf kecil Tiara. Rescue udah bisa belum? ID number, ini bukan ID number ya, nomor ID. Nomor ID. Oke, sudah bisa ya. Nah, coba dibaca dulu nomor berikutnya. Dia mau ngambil dari indeksnya ya. Oke, dia mau ngambil dari indeksnya, dia mau ngambil Alice sama ngambil Peter. Baru nanti dijumlahin, digabung ya. Kalau misalnya Reski, Kate sama Jim. Dia mau ngambil Kate sama ngambil Jim. Ya, ingat tadi indeksnya gimana? Dilihat awal hurufnya urutan keberapa, ujungnya berapa, titik dua. Ya, nah berarti kalau punya punya Fahri kayak gini dia ya. Ntar kalau nemu ada pertanyaan, tanyain. Tiara, nah itu Tiara gak gitu ya. Jadi kita mau ngambil dulu by indexnya. By indexnya berarti si Ali sama si Peter itu 05, 10, 15. Baru dijumlahin ya. Nah kalau punyanya Reski, betul-betul 04 itu 912 ya, bukan 710. 912. Nah lalu tinggal digabung kayak gini aja Reski ya.
Kasih tanda petik ya. Awalnya juga nih, Fahri. Nah, sip dah, udah benar. Ini koma ya, bukan titik. Sip. Koma, belum itu. Koma. Tanda koma. Ini koma nih. Koma, Fahri. Aduh, belum, itu belum ada. Kadot kontrol ya. Ini adalah tanda koma. Sip, lanjut. Eh, kok jadi gini sih? Reski, kadot kontrol ya. Sip. Oke. Nah, iya itu udah bener. Ini cuman kapitalnya aja nih, Tiara. Ya, kapitalnya coba dilihat lagi. Nah, Fahri ini kayak gini ya. Coba dibuat. Sip, ini nomor terakhir ya. Ntar, mana? Kok dia nggak muncul sih? Nah, ini Fahri ya. Terus ini Reski. Sorry Fahri, bukan yang itu. Ini punya si Reski nih. Ini baru punya kamu Fahri nih. Berhasil ya, mantap Tiara, keren. Oke. Nah, coba langsung Fahri sama Reski coba dibuat. A-nya kapital Reski, A-nya kapital. Berapa Anda? Oke, sip, betul. Fahri. Kok sampai situ?
Ini bukan bukan underscore, Reski. Minus aja itu, minus. Hapus ya. Minus, minus. Nah, sip. Oke, betul ya. Nah, tinggal di print totalnya deh. Oke. Ada yang punya pertanyaan dulu? Saya, Kak. Ini yang Oh, nomor mana satu Tiara? sampai 4 sebenarnya nggak yakin yang mana. Oke, nah itu tuh jawabannya ada dua doang ya. Dan yang Iya. ini benar, ini enggak Oh, ya. 1 sampai 4 itu pilihannya ada salah satu ya. Coba dipilih. Kurang N itu, Reski. hmm. Mantap, benar-benar. Sip. Oke. Nah, Fahri juga. Oke deh, kalau gitu sip, sip, sip. Udah beres ya. Nah, Kak Daud akan share screen lagi. Jadi hari ini kalian sudah belajar tambahan mengenai string ya. Jadi ingat kalau string itu adalah teks. Kita udah belajar gimana caranya handle teks-teks. Mulai dari menambahkan teks, menggabungkan teks, dan macam-macam ya. Nanti tolong dilatih lagi dan itu Kak Daud udah WhatsApp masing-masing kalian. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke WhatsApp. Oke? Kita akan ambil foto. Oke. Jadi dalam hitungan 3 langsung gaya bebas ya. Satu, Fahri kurang bawah kameranya. Nah, sip. Satu, dua, tiga. Oke, selamat malam Reski, Tiara, dan juga Fahri. Selamat kembali ke kelas masing-masing ya. Bye. Memang Kak. Bah.